Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama daftar utama sekali kita ucapkan rasa puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk dapat datang ke sekolah di UPT SMP 4 Limbosari Baganti. Selanjutnya salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SMP 4 Limbosari Baganti, yang terhormat Ibu Wakil Kepala UPT SMP 4 Limbosari Baganti, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf, karyawan dan karyawati UPT SMP 4 Limbosari Baganti. Baiklah, pada siang hari ini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala UPT SMP 4 Limbosari Baganti dan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Anggia Trisola. Terakhir penutup. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mari kita baca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Yulmar. Kepada Ibu Yulmar disilakan. Hadirin diharap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SMP 4 Limbosari Baganti. Kepada Ibu Asma SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, terusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 4 Limbosari Baganti, dan teristimewa kepada Ibu Anggia Trisola sebagai CGP Angkatan 4 Pesisir Selatan. Dalam hal ini Bapak Ibu diminta serentak untuk berada di sekolah kita untuk menerima pemahaman dari Ibu Anggia Trisola, yaitu tentang adanya penyebaran pemahaman dan juga penyebaran pengalaman tentang budaya positif. Karena di dalam modul yang dipelajari oleh Ibu Anggi itu ada namanya budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita sebarkan dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Semoga nanti dengan adanya pemahaman
dan penyebaran pengalaman yang diberikan oleh Ibu Anggi bisa menambah pengalaman bagi kita dan juga bisa menambah pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Anggi hari ini bisa membawa perubahan untuk kita, khususnya untuk SMP Negeri 4 Linggo Sari Baganti. Semoga kedepannya ada guru penggerak berikutnya yang muncul sehingga kita semua bersama-sama menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SMP 4 Linggo Sari Baganti atas kata sambutannya. Selanjutnya materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Anggia Trisola SPD. Kepada Ibu Anggia Trisola disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Wakil UPT SMP Negeri 4 Linggo Sari Baganti, dan yang teristimewa Bapak Ibu guru hebat beserta karyawan-karyawati UPT SMP Negeri 4 Linggo Sari Baganti. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang kita cintai ini dalam kegiatan destinasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita yang senantiasa berselawat akan mendapat syafaat di akhirat kelaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Anggia Trisola, guru UPT SMP Negeri 4 Linggo Sari Baganti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini untuk pemenuhan tugas aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Ini udah siang ya Bapak Ibu ya? Masih semangat Bapak Ibu? Nah, nanti ketika saya bilang UPT 4 Linggo Sari Baganti, Bapak Ibu bilang Allahu Akbar dan luar biasa. Oke Bapak Ibu? SMP 4 Linggo Sari Baganti, Allahu Akbar, luar biasa. Oke, tadi kita juga sudah membacakan basmalah. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan ataupun memaparkan materi mengenai budaya positif, ada beberapa konsep inti budaya positif itu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan konsep inti budaya positif. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif. Kemudian apa pula penerapannya di lingkungan sekolah kita? Ayo Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut apa sih budaya positif itu, gitu kan? Dan kemudian bagaimana pula penerapannya dan apa yang sudah kita terapkan di lingkungan
sekolah kita. Contoh dari penerapan budaya positif itu. Itu tuh. Ya, silakan Pak. Tadi yang diajarkan ini kan tadi Minang, budaya. Ya, Minang bagus. bagus-bagus, dari kayu, kan penerapan silakan diterima. Bagus, luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Kegiatan universal dilakukan Ya, di sekolah. oke, silakan Bu. Kegiatan positif yang universal yang dilakukan di sekolah. Misalkan sapa, senyum, salam. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo siapa? Oke, terima kasih. Jadi jawaban Bapak Ibu semuanya tadi itu sudah bagus dan sangat luar biasa. Ini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai, kebiasaan ataupun keyakinan yang baik yang berpihak pada murid. Nah, kemudian sehingga murid tadi dengan adanya nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang baik tadi, sehingga murid itu akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu budaya positif. Kemudian contohnya banyak ya Bapak Ibu ya, nanti bisa juga kita lihat di sekolah kita. Di antaranya contoh dari budaya positif itu adalah gerakan literasi sekolah. Nah, mungkin di sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu ya, gerakan literasi sekolah, di mana kita itu membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau untuk literasi itu bukan berarti dilaksanakan pada jam pagi saja, pada awal pembelajaran. Bisa juga di setiap jam pelajaran. Misalnya kita belajar, pokoknya guru atau kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan literasi itu sebelum jam pelajaran, tidak harus pagi. Nah, contohnya apa saja selain dari membaca tadi, kita misalnya membagi pengalaman positif atau bercerita hal-hal yang baik, itu juga termasuk literasi dan tidak harus pada di saat pagi pada awal jam pembelajaran. Harusnya setiap guru tuh harus menerapkan literasi sebelum proses pembelajaran. Nah, mungkin kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya di sekolah kita. Kemudian ada kegiatan yang ekstrakurikuler yang disampaikan oleh Bapak Elmi tadi. Ada kegiatan misalnya kepramukaan, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian kesenian, keolahragaan, itu juga kegiatan ekstrakurikuler dan termasuk budaya positif di sekolah. Selain itu, ada kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar, di mana kalau sekolah kita juga pada awal pembelajaran itu kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Kemudian di akhir kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, itu juga termasuk budaya positif. Nah, kemudian juga membiasakan perilaku baik gitu. Nah, mulai dari perilaku disiplin, sopan santun, saling harga menghargai, hormat menghormati, juga contoh dari budaya positif atau perilaku baik yang perlu juga kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian juga menetapkan tata tertib sekolah, itu juga termasuk budaya positif. Dan yang terakhir itu keyakinan ke kelas. Nah, mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu keyakinan kelas. Nah, nanti juga saya berharap juga kita terapkan lagi dan tebarkan lagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini merupakan contoh dari budaya positif yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah maupun kelas kita. Nah, gunanya apa Bapak Ibu? Dan sangat penting untuk diterapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, karena akan timbul motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak itu untuk berperilaku baik
sehingga menumbuhkan karakter yang baik tadi, karakter yang baik, sehingga murid kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makanya budaya positif itu penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah maupun kelas. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Ini materi yang pertama mengenai konsep inti yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Pernah? Sering. Nah, kita sekarang itu di posisi yang mana? Pembelajaran kita yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Coba introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Pada siswa. Ya. Oke. Ya, sangat bagus ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak Ibu, paradigma baru belajar itu sekarang kita harus ke dalam pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, harus sesuai dengan kebutuhan siswa, minat dan bakat siswa. Nah, salah satu strategi yang digunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, bakat siswa. Nanti itu ada untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Ada pembelajaran berdiferensiasi proses, kemudian konten dan produk. Nah, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, nanti bagaimana kita sebagai guru itu, sebagai pendidik, bahwasanya untuk proses dalam proses pembelajaran itu kita harus berpihak kepada murid gitu nah. Kemudian kalau untuk konten, kemudian dalam pembelajaran, dalam menjelaskan materi-materinya itu kita menggunakan konten-konten yang seperti apa? Bisa audio, bisa visual, audio visual, bisa gambar boleh. Nah itu sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Nah kalau produk itu berdiferensiasi produk itu adalah hasilnya. Nanti setelah dalam proses pembelajaran tentu ada hasilnya Bapak ya yang kita inginkan. Nah kita serahkan lagi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mau kita, tergantung siswa itu membuatnya seperti apa tugasnya seperti itu. Nah itu segala itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru sehingga terwujudlah tadi yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah dan juga menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah menuntun bukan tuntunan ya Bapak ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi kita juga pembelajaran itu harus berpihak pada anak tadi, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Nah, nanti setelah itu dengan adanya pembelajaran paradigma baru ini, kita sebagai guru jangan pula kita menggunakan paradigma lama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana kalau untuk pembelajaran yang berpusat pada guru itu guru sering menggunakan metode ceramah ya Bapak Ibu ya, ceramah saja yang banyak sehingga anak murid-murid kita tuh bosan mendengarnya. Nah makanya sekarang tuh ada pembelajaran dengan paradigma baru, strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya, sehingga terwujudlah yang tadi ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah,
ini ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah mungkin kita sebagai pendidik itu beranggapan bahwa kita itu mampu mengontrol siswa kita atau kita mampu mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, itu hanya miskonsepsi, hanya ilusi. Ya. Nah, yang pertama kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita mungkin beranggapan bahwa kita itu mampu mengontrol murid. Nah, misalnya kita contohkan, ketika murid kita berbuat salah, kita tegur dan tiba-tiba murid kita itu patuh kepada kita. Nah, misalnya si A ini bajunya keluar, misalnya kan, kita panggil, otomatis dia langsung masuk bajunya ke dalam. Nah, sebenarnya itu yang anggapan atau ilusi guru mengontrol murid itu, kita mungkin beranggapan, oh anak ini patuh ya sama kita, nurut kepada kita, bajunya langsung dimasukkan ke dalam. Nah, jika murid kita tidak memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, dalam dirinya tadi, sewaktu-waktu jika kita lengah misalnya, tidak kita perhatikan dia lagi, dia akan kembali ke bajunya lagi, keluar lagi, karena kita lengah, kita tidak perhatikan dia. Makanya guru menganggap bahwa ilusi guru mengontrol murid itu adalah miskonsepsi, hanya ilusi kita. Yang mampu mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Tuh. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah mungkin ketika nanti ketika siswa kita berbuat salah, tentu ada bujukan, rayuan. Kita beranggapan bahwa bujukan atau rayuan yang kita katakan itu kepada siswa kita itu adalah penguatan positif atau efektif dan bermanfaat. Itu tidak, itu juga hanya sebuah ilusi, hanya sebuah miskonsepsi. Nah tadi ingat bahwa itu yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, mungkin kita juga beranggapan misalnya ada tadi yang kurang, misalnya pelaku yang kurang berkenan bagi kita, terus kita bujuk, kita rayu sehingga murid kita itu patuh dan mengikuti peraturan kita. Nah, mungkin itu juga kita anggapan itu bahwa itu juga sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Ketika nanti kita tidak mengawasi lagi, dia akan kembali ke perbuatan awal tadi karena tidak ada motivasi intrinsik. Makanya anak budaya positif ini kita harus bisa membudayakan positif, penerapan budaya positif ini sehingga siswa-siswi kita atau murid-murid kita akan timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ketika dia berbuat sesuatu itu hal yang baik itu sesuai dari dalam dirinya, bukan paksaan dari orang tua, dari guru, ataupun takut hukuman atau takut konsekuensi. Nah, jadi nanti itu bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas sehingga murid kita itu timbul motivasi intrinsik tadi. Nah, begitu juga dengan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga sebuah ilusi. Dan begitu juga bahwa mungkin kita beranggap kita guru sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, jadi kembali gini Bapak Ibu, bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada teori stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita itu sama. Mungkin kita beranggapan seperti itu. Itu hanya stimulus respon. Namun teori kontrol, realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian stimulus respon juga, teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda untuk melihat sesuatu. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya juga bahwa menurut stimulus respon ini, perilaku yang dilihat sebagai suatu kesalahan, kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap kesalahan yang diperbuat oleh siswa kita pasti ada tujuannya, gitu nah. Maupun kita baik buruk yang dilakukannya pasti ada tujuan. Kalau teori stimulus respon itu dia menganggap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, gitu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon ya, teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu. Kemudian stimulus respon juga teorinya, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kalau teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang kalah dan berpikir menang-menang. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya mengenai disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu kita sering ya mendengar disiplin, apa itu disiplin positif, disiplin diri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan mengenai disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, kita mungkin Bapak Ibu sering beranggapan bahwa disiplin itu identik dengan kepatuhan, gitu. Disiplin itu artinya belajar bagaimana cara kita belajar mengontrol diri kita. Itu. Nah, kemudian ada kalau untuk disiplin positif itu kan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan ataupun motivasi intrinsik tadi, sehingga tumbuh kesadaran kita atau serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan tadi, tanpa ancaman ataupun tanpa reward, tanpa hukuman gitu. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berperilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari disiplin positif. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai yang baik gitu kan, yang kita sepakati bersama tanpa melihat suku bangsanya, agamanya, bahasanya maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari nilai kebajikan sebuah institusi, yaitu ada profil pelajar Pancasila, misalnya nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selain itu ada juga nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program. Kemudian ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selain itu juga ada nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill. Misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi nanti kita sebagai pendidik tadi, bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, gitu nah, sehingga timbullah atau tumbuhlah motivasi intrinsik
dari dalam diri murid gitu. Nah itu kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, misalkan peserta didik kita membuat kesalahan atau perbuatan yang kurang baik, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa saja yang termasuk bertahan hidup itu? Mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selain itu, ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa saja contoh kebutuhannya? Mulai dari rasa diterima, dipedulikan, kemudian bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada juga kebutuhan dasar penguasaan, mulai dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, baru kemudian kebutuhan kebebasan, dimulai mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ada kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jika misalnya peserta didik kita atau murid kita, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, dia pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kita contohkan untuk bertahan hidup. Nah, mungkin Bapak Ibu di dalam kelas gitu kan ada tuh anak kita sering sering minta izin, Bu, saya lapar, Bu, saya belum makan. Nah, itu kebutuhan dengan sikapnya yang demikian itu, tentu dia sering keluar dia minta izin. Nah, karena kebutuhan dasarnya tadi yang tidak terpenuhi tadi, sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan. Nah, begitu pun juga untuk kebutuhan kasih sayang. Ada juga tuh pada saat kita ada buat kita mengelompokkan atau tugas kelompok yang kita berikan kepada sis murid kita, itu ada tuh, nanti itu ada murid-murid yang itu kadang temannya disisihkan gitu. Nah, juga itu sebenarnya kebutuhan dasar, juga ada kebutuhan dasar yang kita itu bisa diterima sama dengan orang lain gitu. Itu untuk penguasaan dan kebebasan. Nah, kesenangan juga. Nah, kemudian kalau untuk kesenangan dalam proses pembelajaran juga, kita sebagai pendidik harusnya kita bisa dalam pembelajaran itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita, sehingga kalau menyenangkan itu kan murid-murid kita juga senang dalam belajar. Nah, jadi Bapak Ibu kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Bukan maksudnya itu ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka murid kita itu akan melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu untuk melakukan sesuatu ataupun berperilaku yang memiliki motivasi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Itu motivasi dari luar. Itu bisa dari dorongan orang lain atau takut kepada atasan dan sebagainya. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik tadi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka percaya. Nah, kita sebagai guru ataupun
kita sebagai guru ataupun murid, dia melakukan sesuatu itu, motivasi itu ada bermacam-macam. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, atau memang dari dalam dirinya. Misalnya, ketika kita Bapak Ibu, kita sebagai pendidik datang ke sekolah itu, kira-kira motivasi perilaku yang mana? Misalnya kita datang tepat waktu jam 7.15 itu, kita sebagai pendidik, kira-kira kita itu memiliki motivasi perilaku yang mana? Apakah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, misalnya, atau takut kepada kepala sekolah atau atasan kita, atau memang untuk mendapat imbalan atau penghargaan, oh bapak ini rajin, oh ibu ini rajin, atau memang dari dalam diri kita. Nah itu, nah itulah ya itu tergantung introspeksi diri kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah kita itu sebenarnya perlu menerapkan budaya-budaya positif tadi sehingga timbullah motivasi intrinsik. Memang benar-benar betul dari dalam diri kita, nilai kita percaya itu, memang kita melakukan itu, menginginkan itu memang dari dalam diri kita, tidak ada paksaan dari atasan, tidak ada penilaian dari orang lain itu. Nah begitupun dengan murid kita itu, dia melakukan sesuatu perilaku itu pasti ada motivasi yang dia yang dia lakukan. Apakah dia takut pada hukuman misalnya, ataupun mungkin murid kita misalnya pada saat datang tepat waktu itu ataupun terlambat itu, mungkin ada itu motivasi yang dia lakukan. Mungkin dia takut sama gurunya, ataupun dia takut hukuman, takut bayar denda mungkin gitu, atau ada juga mendapat penghargaan. Nah itu, jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu harus bisa memberi motivasi intrinsik di dalam diri murid, sehingga nanti nilai-nilai kita percaya dan kita hargai itu memang benar-benar dan betul-betul dari dalam diri kita. Ya baik ya. Nah ini ada beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Nah kalau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, itu hukuman. Dia bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, misalnya ketika murid kita berbuat salah, apakah kita langsung memberi hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, kalau kita sebagai pendidik, kita harusnya itu melakukan restitusi, tidak langsung hukuman, karena hukuman yang diberikan kepada murid itu akan berefek negatif nantinya kepada murid kita gitu. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, alangkah baiknya jika ada murid kita itu bermasalah atau berbuat masalah, kita harus menggunakan restitusi. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya dan melakukan kolaboratif atau dialog untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dia sendiri. Nah ini kira-kira Bapak Ibu mencatat 100 kali, ini ada sebuah tindakan gurunya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat setelah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu. Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena Hukuman. apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, bagus, luar biasa. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, murid ini
tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Apa itu? Oke, luar biasa. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Om? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jawaban dari Bapak Ibu tadi. Nih, nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah hukuman. Nah, jadi kalau hukuman tadi satu arah tadi sifatnya. Kita lihat berbeda antara hukuman dan konsekuensi tadi. Ini ada juga nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Nah, kenapa? Karena dia sudah berbuat salah tadi kan, itu digantikan. Apakah konsekuensi itu? Itu saya tahu. Lagi tahu mah. Nah, nih. Konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Artinya apa? Kita ada sebuah kesepakatan. Kita buat peraturan, kita kesepakatan antara guru dan siswa. Ketika nanti kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Ada itu konsekuensi. Kemudian meskipun konsekuensi tetap murid itu tidak nyaman, Pak. Nah, di sini sikap guru selalu memonitor murid tadi. Apakah dia melanggar konsekuensi tadi atau bagaimana gitu. Pantas jadi guru pemula. Nah, ini kita lanjut lagi ya Pak Ibu ya. Ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah termasuk hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Nah, sebaiknya kita Bapak Ibu sebagai itu harus menghindari yang namanya hukuman, konsekuensi kepada murid kita. Sebaiknya jika murid kita membuat kesalahan atau permasalahan, itu kita harus menggunakan restitusi. Kita ajak dia berdialog, kita selesaikan masalahnya, dia yang mencari solusi dari masalahnya. Berkolaborasi bersama. Nah, kita selesaikan, ajak dia menyelesaikan masalah dia sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu sekarang itu posisi kontrolnya guru kita yang mana? Posisi yang mana ini Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Nah, kita intervensi diri kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira posisi kontrol guru. Nah, kita lihat. Nah, kalau identitas gagal itu letaknya posisi kontrolnya adalah posisi gurunya menghukum atau membuat merasa bersalah. Kalau identitas berhasil atau sukses itu letak posisi kontrol kita itu adalah posisi teman dan pemantau. Yang paling ideal identitas berhasil atau sukses itu adalah kontrol diri, itu posisi manajer. Nah, kalau posisi teman atau pemantau itu juga identitas keberhasilan atau sukses, namun masih posisi kontrolnya dari luar ekstrinsik itu. Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau posisi penghukum, guru berbuat misalnya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi penghukum, itu guru yang berbuat. Nah, apa perkataan guru?
kata guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu termasuk posisi penghukum. Hasilnya apa? Dia memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong, itu hasilnya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, dia meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kalau murid itu pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ibunya. Gitu. Nah, kemudian kalau dampak pada murid, dia pasti mengulangi kesalahan tersebut. Itu adalah posisi penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, itu guru berceramah, mengatakan seharusnya ini, ibu kecewa, itu pembuat merasa bersalah. Nah, apa? Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, kalau hasilnya menyembunyikan kesalahannya atau berbohong, menyangkal gitu kan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan muridku di dalam dunia berkualitas. Nah, kalau murid berkata, maafkan saya gitu kan. Kalau dampaknya pada murid merasa rendah diri gitu. Nah, itu termasuk dari identitas gagal. Nah, ini kontrol dari luar. Sedangkan pada identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya dari luar juga, itu ada posisi teman dan pemantau. Nah, di sini dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini kalau guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu teman. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kan ada tuh. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu juga guru berkata. Kalau hasilnya, dia ketergantungan murid kita Bapak Ibu dengan kita. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia yang berkualitas ini. Gitu. Kemudian kalau murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Gitu. Nah, kemudian kalau dampak pada murid, dia lemah, tidak mandiri, dia tergantung pada kita. Itu ada di posisi teman. Sedangkan kalau posisi pemantau, itu menghitung dan mengukur, itu guru berbuat. Nah, dia misalnya ada peraturan, dia lihat, dia pantau, dia menghitung, mengukur, dia anak ini melanggar atau tidak ya, gitu lah. Karena dia pemantau posisinya. Nah, kalau guru berkata apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, itu hasilnya. Nah, kaitannya murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, gitu. Nah, kemudian berapa halaman yang harusnya saya tulis. Kemudian dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu merupakan identitas berhasil atau sukses, namun terdapat dari luar diri kita, kontrol dari luar gitu. Sedangkan identitas sukses itu merupakan kontrol dari dalam diri, itu menghargai diri sendiri. Nah, di mana guru di sini selalu berkata, dia mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian kalau untuk guru berkata, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki kesalahan kamu misalnya. Kemudian hasilnya dia menguatkan pribadi dia sendiri. Nah, kalau untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, dia meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, yang baik dalam dunia yang berkualitas ini. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Nah, kemudian dampaknya dia mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru, pendidik, kemudian atasan maupun orang tua. Ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan sekarang Bapak Ibu,
kita boleh introspeksi diri, kita sekarang berada di posisi yang mana gitu. Nah, saya harap nanti setelah saya kasih info ini, posisi yang paling ideal itu Bapak Ibu adalah posisi manajer. Nanti ketika ada murid kita berbuat salah, kita tidak boleh langsung menghukum, memberi konsekuensi, menjudge dia. Kita harus melakukan restitusi tadi. Nah, sehingga kita pada saat itu memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Kita ajak dia berdialog, menyelesaikan masalahnya, berkomunikasi yang baik. Nanti kita lihat bagaimana langkah-langkah restitusi yang dimaksud dari 5 posisi kontrol yang kontrol manajer tadi. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada sebuah kasus ini Bapak Ibu. Ini kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di posisi teman, dia pasti gini Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ya ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu berada di posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atributnya ya, kooperasi dan jangan diulangi lagi. Itu merupakan berada di posisi pemantau. Nah, kalau di posisi penghukum, nah ketika murid kita melakukan kesalahan tadi, dia langsung hormat pada bendera selama 1 jam misalnya, atau lain bagaimana kita menghukum murid tadi gitu. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Ini berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah itu. Nah, ketika di posisi yang paling ideal tadi, yang posisi manajer tadi, ini pasti nih, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu merupakan berada di posisi manajer. Nah ini kita contohkan juga ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol manakah? Posisi kontrol apakah aku? Nah misalnya ada sebuah kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisinya yang mana? Posisi kontrol yang mana? Ada posisinya itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, manajer. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, baik kita lihat. Benar sekali, luar biasa. Pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Apakah aku ini? Oke, luar biasa, kita lihat. Benar sekali, penghukum. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Luar biasa, teman. Nah, ini yang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ya, benar sekali, posisi manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai itu harus menggunakan posisi manajer sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah kita tidak langsung menjat murid kita ajak dia melakukan sebuah langkah-langkah institusi. Nah ini yang terakhir nih, ini pemantau ya Bapak. Nah ini yang terakhir mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Bapak? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Apa bedanya sih? Nah, oke. Kalau keyakinan kelas itu kan nilai-nilai yang kita sepakati bersama antara siswa dan murid di kelasnya lingkupnya itu lebih kecil. Kalau peraturan kelas itu aturannya sudah ada dibuat oleh atasan misalnya kepala sekolah. Nah murid tinggal mematuhi peraturan itu aja. Gitu. Itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nih pembentukan keyakinan kelas. Nah di sebelahnya ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan tadi yang kita percayai secara bersama, yang kita sepakati secara bersama tadi Bapak Ibu. Nah ini, dia keyakinan itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maksud itu tidak boleh terlambat. Jangan itu merupakan suatu kalimat negatif itu.
tidak boleh terlambat. Harusnya kalau kalimat itu datang tepat waktu. Nah itu bisa nanti itu contoh keyakinan kelas kita. Misalnya kata-kata jangan itu merupakan kalimat negatif. Apa bahasa yang lebih bagus lebih tepat? Kan tidak boleh melanggar tidak boleh terlambat. Misalnya kan ada tuh tidak boleh terlambat. Kalau untuk keyakinan kelas kita buat kalimat ataupun pernyataan positif datang tepat waktu. Gitu ya. Selain itu sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan kelas kan, kalau peraturan itu kan banyak peraturannya. Kalau keyakinan kelas ini ada sedikit tapi berharga nilai-nilainya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan lingkungan kelas kita dalam kelas kita. Jangan pula kita sesuaikan dengan kelas lain, Bapak Ibu. Nah, jadi semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan. Nanti kita diskusi secara bersama-sama dengan siswa kita, dengan murid kita untuk menyepakati keyakinan kelas apa yang kita buat. Setelah itu ada kesepakatan yang disepakati seluruh warga kelas itu. Nah itu. Kemudian ini yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi itu Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan kredibilitas. Nah, ketika murid kita berbuat salah, kita harus menggunakan 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama kita stabilkan kredibilitas. Kita tidak langsung, misalnya ketika tadi ada murid kita yang terlambat, kita langsung bertanya, bukan gitu. Kita stabilkan identitasnya dulu, kita ajak dia bergaul hingga dia udah nyaman, stabil identitasnya, baru kita ajak selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, pasti ketika dia datang terlambat itu, pasti ada alasannya. Itu yang validasi tindakan yang salah itu. Nah, setelah dia sebutkan kesalahan, alasannya kenapa dia terlambat, baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan datang terlambat itu melanggar keyakinan kita, kelas kita tidak? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas. Nah, pada saat menstabilkan identitas itu berbuat salah itu wajar, bisa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kita akui setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Namun bagaimana cara kita mencari solusinya dari permasalahan kita tadi itu menstabilkan identitas. Begitupun dengan validasi tindakan yang salah. Nah, pasti kamu punya alasan nih mengapa kamu terlambat misalnya. Kemudian kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang seperti itu merupakan prinsip dari tindakan yang salah. Nah, yang kali itu menanyakan keyakinan. Kira-kira tadi keyakinan kelas kita yang mana yang melanggar gitu. Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu langkah yang ketiga, langkah ketiga diskusi menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu sedikit contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah contoh dari segitiga, langkah segitiga diskusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Dengar suaranya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari segitiga diskusi cara penyelesaiannya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk yang terakhir Bapak Ibu ya, penutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian, keprofesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, karena itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Intinya
bagaimana cara kita sebagai pendidik itu harus menemukan motivasi intrinsik dalam diri murid kita sehingga murid kita itu berperilaku baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Hatmita, guru dari UPT SMP 4 Limbo Sari Baganti. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Ibu Anggia Trisola yang telah memberikan pemahaman terhadap budaya positif di sekolah. Semoga UPT SMP 4 Limbo Sari Baganti lebih baik dan maju ke depannya. Terima kasih. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosa dari kelas 71. Sangat senang diajak oleh Bu Anggi untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar